Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini ada kesukacita yang mengalir dalam kehidupan kita dan membawa suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman, kita doa bagi saudara yang sakit, saudara pegang yang sakit. Bagi yang saudara punya masalah, saudara pegang dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, campur tangan-Mu selalu luar biasa untuk kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dan indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau belajar sekali lagi firman-Mu. Engkau sendiri yang bekerja, memimpin dan membimbing kami ya Bapa, untuk bawa kami untuk bisa mengerti akan rencana-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tidak mampu, anak-Mu tidak mampu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau yang melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kesyukuran terima kasih. Haleluya. Amin. Kita hari ini belajar tentang kembalinya roh jahat. Judul hari ini. Kita buka di dalam Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45. Firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia kembali dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dalam cerita di dalam ayat 43 itu roh jahat itu diusir keluar. Di ayat 43, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, istilahnya diusir dari tubuh manusia, dia akan mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dengan kata lain, dia keluar mencari tempat untuk bisa dia tempati. Tapi yang dia temui tidak ada sesuatu yang bisa tempati, karena tempat-tempat itu tandus. Tidak ada sesuatu yang menarik untuk roh jahat itu bisa masuk dalam tubuh manusia atau di tempat yang lain, tapi ia tidak dapat mendapatkannya. Itu lanjutannya 44. Lalu ia berkata, aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Dia kemudian roh jahat ini yang sudah diusir dari rumah yang dia pernah tinggali, dia kembali, karena selama dia keliling dia tidak menemukan tempat yang tepat untuk dia. Akhirnya dia coba-coba kembali ke tempat yang dia pernah diusir di situ. Waktu dia diusir dan waktu dia masuk, dia lihat, dia mendapati, dia belum masuk tapi dia mendapati tempat itu, rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Rumah itu kosong, padahal waktu itu saat setan roh jahat itu diusir, dia pergi. Saat dia pergi pasti ada penghuninya. Berarti dengan kata lain, kalau Tuhan kita usir kuasa kegelapan, pasti roh Tuhan atau Allah akan tinggal dalam diri kita. Tapi dalam cerita ini berbeda. Rumah itu kosong tapi bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Kenapa demikian? Karena ada Allah tinggal di situ. Tapi Allah tempatnya bukan sebagai Tuhan, tapi menjadi pembantu dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tugasnya cuma bersih-bersih, menyapu, dan merapikan segala sesuatunya dengan teratur. Itu tugasnya pembantu. Saat kita terima Yesus, ada 2 yang kita lakukan. Pertama, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, atau menjadikan Tuhan jadi pembantu.
Kenapa jadi pembantu? Karena kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadikan raja, maka Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan kita mengikuti langkahnya Tuhan. Itu yang sulit dalam kehidupan kita. Pertama, mungkin saat kita terima Yesus, kita mau diatur oleh Tuhan. Tapi mulai satu langkah demi satu langkah, kita tidak mau diatur. Kita bebal, kita tidak mau, kita merasa diri kita pintar dan mampu dalam segala sesuatunya. Karena itu maka Tuhan ditempatkan di tempat yang belakang atau pembantu. Tugasnya bersih-bersih rumah yang di dalam kehidupan kita. Tubuh ini rumah bait Allah atau rumah Allah. Tapi Allah tidak tinggal sebagai Tuhan, tapi Allah ditempatkan dalam kehidupan kita sebagai pembantu. Jadi yang mengatur kehidupan kita itu Tuhan, bukan Tuhan tapi kita. Tuhan, jangan ngatur aku Tuhan. Kamu bisa tinggal dalam hidupku tapi jangan ngatur aku semuanya. Ngatur ini bisa, tapi yang ini jangan Tuhan, yang ini jangan, yang ini. Akhirnya kita tanpa sadar lempatkan Allah semakin hari semakin ke belakang. Akhirnya dia jadi pembantu. Dia 45 lalu ia keluar. Saat dia masuk dalam tubuh kita, dia keluar lagi mengajak 7 roh lain. Berarti dengan dirinya 8. Dia pernah diusir keluar. Maka itu dia ngajak temannya lagi 7 roh lain. Tujuannya apa? Supaya dia tidak gampang keluar. Karena kalau satu bisa diusir keluar, tapi dengan temannya 7, dengan dia 8 pasti lebih kuat. Dan dikatakan lalu ia keluar mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya. Dengan kata lain, 7 roh itu lebih kuat daripada dia. Jadi kalau diusir tidak gampang. Dan dia mampu, 7 roh itu mampu mempengaruhi orang yang ada di dalam tubuh yang dia tempati itu, supaya dipengaruhi. Dia tidak perlu Yesus, dia tidak perlu ikut Yesus atau diatur oleh Yesus. Dengan kata lain, dia diberikan tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang menurut dia enak, sesuatu yang daging enak, yaitu akhirnya dia jadi lebih jahat. Dia punya kekuatan. Dengan kata lain, kalau ditambah 7 roh lagi, pasti dia punya kekuatan lebih dalam tubuhnya. Dan dikatakan dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat itu. Saat roh itu tinggal dalam tubuh manusia, dia tanpa sadar saudara dicuci otak. Seperti Hawa dicuci otak, akhirnya dia mengikuti apa yang kehendaknya iblis, akhirnya dia makan buah. Kita juga tanpa sadar dicuci otak oleh roh jahat itu. Kenapa bisa? Karena kita tempatkan Yesus sebagai pembantu. Hari ini kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh engkau tidak ingin kuasa kegelapan bisa menguasai engkau perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. Tempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Tanya Tuhan apa yang kamu harus lakukan. Setiap kali engkau melakukan sesuatu, tanya kepada Tuhan apa yang engkau lakukan, engkau yang harus lakukan. Nanti Tuhan akan bimbing engkau kemana engkau harus lakukan. Karena Tuhan, jadikan Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Biarlah Dia yang mengatur hidupmu dan membawa engkau penuh kemenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari kita doa. Urapan-Mu mengalir selalu luar biasa. Jamah kami ya Bapa, beri hikmat atas kami. Kuasa-Mu bekerja. Kuyara masukri ramatukri ramatukri ramateknya. Bimbing kami lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama-Mu kuasa-Mu bekerja selalu luar biasa. Kami percaya Tuhan di dalam kuasa-Mu membimbing langkah kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.